Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Konsa Ikian Salsabila dan saya sendiri Putri Ginaratul Huda, Sinta Dewi Kumalasari dan juga Tasya Destiani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya pada penggunaan obat Risperidon dengan aripiprazol pada pasien skizofrenia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ada latar belakang. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang berdampak pada fungsi pekerjaan, fungsi sosial, dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan prevalensinya, skizofrenia mencapai 24 juta kasus pada tahun 2016, terutama di Asia. Dan di Indonesia, prevalensinya mengalami peningkatan dari 1,7 per 1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 6,7 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Gangguan ini melibatkan beban ekonomi yang sangat signifikan, yaitu pengobatan secara langsung dan tidak langsung, hilangnya produktivitas dan stigma sosial. Dalam konteks ini, analisis efektivitas biaya terapi antara obat risperidon dengan aripiprazol menjadi penting untuk membantu rumah sakit dan membuat kebijakan meningkatkan layanan kesehatan mental secara efisien dan menekan dampak ekonomi negatif akibat skizofrenia. Baik, yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas biaya pengobatan skizofrenia seperti jenis obat dan tingkat kepatuhan. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan biaya pengobatan skizofrenia. Yang ketiga, bagaimana kombinasi terapi obat antipsikotik antara obat risperidon dengan aripiprazol mempengaruhi biaya pengobatan dan kualitas hidup pasien skizofrenia. Yang keempat, bagaimana hasil farmakoekonomi dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih terapi antipsikotik antara obat risperidon dengan aripiprazol yang optimal bagi pasien skizofrenia. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pengobatan skizofrenia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara biaya pengobatan dengan hasil pengobatan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas biaya terapi antipsikotik antara obat risperidon dengan aripiprazol pada pasien skizofrenia menggunakan pendekatan farmakoekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam praktek klinis. Dan yang keempat, mengevaluasi dampak pengobatan terhadap kualitas hidup pasien produktivitas. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan aksesibilitas terhadap pengobatan yang efektif dan terjangkau. Kedua, memberikan panduan bagi tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dalam memilih terapi yang efektif dan efisien untuk pasien skizofrenia. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup pada pasien skizofrenia melalui pengelolaan yang lebih baik. Dan yang keempat, menambah pengetahuan tentang farmakoekonomi skizofrenia di Indonesia. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang ditandai dengan halusinasi, delusi, serta gangguan kognitif dan emosional. Dengan prevalensi global menurut WHO tahun 2020 yaitu sebesar 0,3% hingga 0,7%. Terapi utama skizofrenia adalah pengobatan antipsikotik yang terbagi menjadi dua generasi. Yang pertama ada antipsikotik generasi pertama yaitu tipikal yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 tetapi memiliki resiko tinggi terhadap efek samping ekstrapiramidalnya atau sekumpulan gejala gerakan yang tidak terkenali. Contoh obatnya ada haloperidol dan chlorpromazine. Yang kedua ada antipsikotik generasi kedua yaitu atipikal yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin dan serotonin dengan efek samping metabolik yang lebih besar tetapi memiliki resiko ekstrapiramidalnya yang lebih rendah. Contoh obatnya ada risperidon, olanzapine, dan aripiprazol. Antipsikotik generasi kedua ini lebih efektif mengurangi gejala negatif skizofrenia meskipun biaya terapinya itu lebih tinggi. Untuk analisis efektivitas biaya, yaitu membandingkan biaya dan manfaat terapi untuk menentukan pilihan yang paling efisien. Dalam penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa antipsikotik generasi kedua itu lebih sering cost efektif, terutama untuk pasien yang resisten terapi dengan durasi rawat inap yang lebih singkat. Incremental cost effective ratio atau ICER itu digunakan untuk menghitung biaya tambahan per unit efektivitasnya. Juga penggunaan terapi antipsikotik yang cost efektif itu penting untuk mengoptimalkan anggaran kesehatan di rumah sakit tersebut.
dalam Pedoman Nasional Institute for Health and Care Excellence atau NICE tahun 2020 itu merekomendasikan antipsikotik generasi kedua untuk pasien yang tidak toleran terhadap antipsikotik generasi pertama. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Untuk rancangan penelitian yang digunakan dengan bentuk penelitian ini merupakan studi observasional dengan data deskriptif analitik menggunakan data cross-sectional. Data ini itu akan dikumpulkan dari rekam medis pasien skizofrenia yang menerima terapi risperidon atau aripiprazol. Untuk waktu atau data yang diambil, data ini itu akan diambil secara retrospektif dari rekam medis pasien selama periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Pemilihan periode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan terkini mengenai penggunaan risperidon dan aripiprazol. Nah, untuk time horizon penelitian ini yaitu dalam jangka waktu 1 tahun, di mana efektivitas dan biaya terapi akan dievaluasi selama 12 bulan sejak pasien memulai pengobatan dengan risperidon atau aripiprazol. Penelitian ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap biaya dari hasil klinis dalam jangka pendek. Untuk penetapan populasi dan sampel pada penelitian kali ini yaitu seluruh pasien dengan diagnosis skizofrenia yang menjalani perawatan dan menerima terapi risperidon atau aripiprazol di RSUD Kota Bandung selama periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Untuk sampelnya yang akan dipilih ini menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk jumlah sampel yang dibutuhkan akan ditentukan melalui perhitungan ukuran sampel untuk analisis efektivitas biaya dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan 95% dan kekuatan uji sebanyak 80%. Yang ketiga yaitu pola penggunaan obatnya. Pola penggunaan obat kali ini mencangkup dari dosis, frekuensi penggunaan, durasi, dan kombinasi terapi yang diterapkan pada pasien skizofrenia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan itu seperti dosis dan frekuensi pemberian risperidon ini umumnya diberikan dengan dosis awal 1-2 mg per hari yang dapat ditingkatkan hingga 4-6 mg per hari tergantung respon pasien. Nah, sedangkan aripiprazol ini biasanya dimulai dengan dosis 10 sampai dengan 15 mg per hari dengan dosis maksimum 30 mg per hari. Untuk durasi pengobatannya yaitu seringkali berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Untuk mencegah kekambuhan, evaluasi rutin diperlukan untuk menilai efektivitas dan tolerabilitas obat. Kombinasi terapinya, beberapa pasien mungkin memerlukan kombinasi antipsikotik untuk mencapai kontrol gejala yang optimal, namun ternyata kombinasi ini itu perlu dipertimbangkan karena hati-hati dengan potensi peningkatan efek samping dan interaksi obatnya. Next, yaitu ada penetapan kriteria alternatif. Untuk kriteria alternatif dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan analisis efektivitas biaya dari 2 jenis pengobatan, yaitu risperidon dan aripiprazol. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan mana sih dari kedua alternatif tersebut yang lebih cost efektif dalam pengobatan skizofrenia dengan mempertimbangkan hasil kesehatan dan biaya yang terkait dengan masing-masing pengobatan. Ada juga penetapan kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini. Untuk kriteria inklusi, yang pertama yaitu pasien berusia 18 tahun atau lebih, kemudian pasien dengan diagnosis skizofrenia berdasarkan kriteria DSM-5. Pasien yang menerima monoterapi risperidon atau aripiprazol selama minimal 6 bulan. Dan yang terakhir, pasien dengan rekam medis lengkap yang mencakup data demografis, rincian terapi, dan hasil klinisnya. Kriteria eksklusinya yaitu pasien dengan komorbiditas signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pengobatan seperti gangguan bipolar atau depresi mayor. Yang kedua, pasien yang mengalami perubahan terapi antipsikotik selama periode studi. Dan yang ketiga yaitu pasien dengan data rekam medis yang tidak lengkap atau hilang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sinta Dewi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, subjek penelitian ini itu pasien skizofrenia yang menjalani terapi menggunakan risperidon atau aripiprazol pada tahun 2024 di RSUD Kota Bandung. Nah, untuk fokus penelitiannya adalah untuk
mengevaluasi efektivitas biaya dari kedua obat dan melibatkan aspek klinis seperti perbaikan gejala skizofrenia dan juga aspek ekonomi. Analisis efektivitas biaya dihitung dengan menggunakan healthcare perspektif, sehingga biaya total yang dihitung adalah biaya medis langsung atau direct medical cost yang dikeluarkan oleh pasien seperti biaya obat, biaya tindakan medis, biaya jasa dokter, dan juga biaya laboratorium. Selanjutnya, metode farmakoekonomi yang digunakan pada proposal ini adalah analisis efektivitas biaya diperoleh melalui perhitungan ACER atau Average Cost Effectiveness Ratio dan ACER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio. Nah, ACER ini merupakan rata-rata dari biaya pengobatan langsung dari masing-masing pengobatan dibagi dengan persentase efektivitas terapi. Nah, biaya yang digunakannya adalah biaya medis langsung, sedangkan untuk efektivitas terapi itu diukur berdasarkan hasil persentase selisih penurunan nilai PANSS awal dan juga akhir. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistika deskriptif untuk data karakteristik pasien. Uji beda antara dua kelompok menggunakan Mann-Whitney dilakukan untuk data perbaikan PANSS-ESI, risperidone, dan juga aripiprazol, dan biaya medis langsung total. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.